Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumut tasi' ba'dal asr min syahril Muharram 1445. Mazilna fi darsina fi kulliyatil aqidah min kitab al-akhbaru as-sahihatu fi sifati ru'yatillah. Fawasalna al-an ila al-babi thalith bi anna al-kuffar wal musyrikin la yarawna rabbahum fi arsatil qiyamah. Maka kita masuk kepada bab yang ketiga, bahwa orang-orang kafir dan musyrik mereka tidak akan pernah melihat Allah di hari kiamat. Dan catatan khilaf ini khilaf di antara ahli sunnah, khilaf yang intern. Maka khilaf di sini khilaf yang tidak begitu keras sampai kita mentabdi' ataupun mencela dari kelompok yang berseberangan dengan kita. Maka dari pendalilan yang telah kita sebutkan 3 hadis, maka di sana masih banyak hadis-hadis yang lain, dan di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Qala al-muallif hafizahullah, qala Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Qutaibah haddatsana Abdul Aziz ibnu Muhammad anil Ala ibni Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah fi sa'idin wahidin summa yattali'u alaihim rabbul alamin fayaqulu ala yatba'u kullu insanin ma kanu ya'budunahu fayumathilu li sahibi salibi salibuhu wa li sahibi tasawir tasawiruhu wa li sahibi nar naruhu fayattabi'una ma kanu ya'buduna wa yabqal muslimun. Maka di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang mana Imam At-Tirmidzi sahibus sunan bernama Muhammad ibnu Isa At-Tirmidzi, kunyahnya Abu Isa At-Tirmidzi As-Sulami. Maka dia dari Tirmidz dan dia di atas derajat siqah. Maka dia dari kurun muridnya Imam Al-Bukhari, meninggal tahun 279. Adapun kedudukan beliau dari segi ilmu hadis, maka beliau adalah imam dari muridnya Imam Al-Bukhari. Maka banyak di dalam kitab-kitab ilal, baik di Ilalul Kabir karya Imam At-Tirmidzi ataupun di Sunan Imam At-Tirmidzi, maka beliau meriwayatkan dari gurunya, Sa'altu Muhammadan. Siapa Muhammad? Yakni Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Maka banyak sekali faidah yang diambil dari Imam At-Tirmidzi dari gurunya, Sa'altu Muhammadan, maknanya aku bertanya, hadis ini aku tanyakan kepada Muhammad, maknanya Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari di dalam Sunan At-Tirmidzi ataupun bahkan di dalam Ilalul Kabir. Maka beliau Abu Isa At-Tirmidzi disepakati oleh para ulama bahwa beliau adalah di atas derajat as-siqah. Maka Imam Al-Bukhari qala li Tirmidzi
Man tafa'tu bika aktsar mimman tafa'tu bi. Subhanallah. Bagaimana seorang Imam Al-Bukhari sangat tawadhu. Sudah jelas dia gurunya. Namun dia mengatakan man tafa'tu bika aktsar mimman tafa'tu bi. Berkata Imam Al-Bukhari kepada muridnya Imam At-Tirmidzi, aku lebih bermanfaat, mengambil manfaat dari kamu lebih banyak daripada kamu mengambil manfaat dariku. Ucapan siapa? Imam Al-Bukhari, gunung yang menjulang dari ilmu, berkata kepada muridnya bahwa aku mengambil dari kamu lebih banyak dan lebih mengambil manfaat dari kamu daripada kamu yang mengambil dariku. Maka jadilah nanti kalian di saat berdakwah menjadi seorang dai, apalagi kalian menyandang ilmu dan menyandang amalan-amalan dan berdakwah untuk Allah, untuk tawadhu. Karena orang-orang yang tawadhu seperti ini, Imam Al-Bukhari kenapa sekarang terkenal sepanjang masa sampai hari kiamat insya Allah. Kenapa? Karena sifatnya seperti ini. Di mana dia berjasa mengajari Imam At-Tirmidzi, berjasa mengajari Imam Muslim. Maka Imam Muslim yang merasakan dirinya bisa terangkat menjadi imam besar dan kitabnya termasuk kitab yang sahih diakui oleh para ulama sepanjang masa karena pengajaran dari gurunya Al-Bukhari. Maka jika dia datang ke Imam Al-Bukhari atau Bukhari datang ke suatu tempat, maka dia pasti akan datang dan akan mengatakan, ya ustadu ustadin. Kemudian mencium keningnya, mencium tangannya, mencium bahkan disebutkan rukbahnya. Dia katakan, izinkan aku untuk mencium lututmu dari rasa terima kasih. Maka lihat Imam Al-Bukhari yang mana dia mengajari Imam At-Tirmidzi, mengajari Imam Muslim dengan ikhlas, diangkat derajatnya. Maka jika seseorang ingin diangkat derajatnya, ingin dijadikan marja dakwah di Indonesia, ingin diakui eksisnya dakwahnya, ya mudah, tawadhu saja, tidak memaksakan diri. Semua orang Indonesia aku yang jadi mudir, semua daurah-daurah aku yang bertanggung jawab, semua urusan-urusan dengan masyayikh harus melewati aku. Seperti kelompok di sana di MMA Jember, maka sampai sekarang mereka melaksanakan daurah Al-Muzani dan kelompok yang mengikutinya dari kelompok jumhur ataupun para asatidah dilecehkan oleh mereka karena mereka bisa memainkan para masyayikh sehingga sampai-sampai mereka mau berbuat apa? Masyayikh ada di tangan kami. Maka sifat arogan dari Luqman Ba'abduh yang ingin dijadikan sebagai marja dan harus semua orang berdakwah di Indonesia izin dengan dia dan semau dia, diizinkan tidak diizinkan atas dasar hawa nafsu dia, bukan hitungannya mempunyai ilmu dai ini, bukan hitungannya dai ini mengajak kepada Allah, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, tidak. Namun orang ini yes man atau tidak. Kalau orang ini tipenya tipe berontak, orang ini tipenya tidak bisa diatur, ya udahlah, nggak usah dijadikan ustadz. Namun jika dia yes man dalam keadaan ketakutan, maka dijadikan. Dan itulah, dia tidak ingin dari teman-temannya dalam dakwah orang-orang yang lebih pintar dari dia, atau bisa pintar namun tunduk kepada aturannya sehingga kepintarannya dan kekritisannya tidak dipergunakan. Tidak mau dia mempunyai murid-murid ataupun teman-teman dakwah yang kritis. Maka akhirnya seperti inilah keadaannya sekarang. Maka jika kalian nanti menjadi dai dan mempunyai ilmu, bersifatlah tawadhu dengan dai-dai yang lain. Maka kamu mengajari manusia dengan ikhlas, dan ilmu-ilmu yang ada kamu diberkahi oleh Allah,
Dan bahkan semua orang mengakui bahkan kamu lebih baik daripada ustadz-ustadz yang lain. Please, jangan pandang ustadz-ustadz yang lain bagaikan insekt, bagaikan serangga yang hinggap di ujung hidung kamu kemudian kamu kibaskan dengan mudah. Tidak. Maka anggaplah mereka da'i-da'i ilallah yang lebih bermanfaat daripada kamu. Mereka da'i-da'i ilallah yang lebih senior daripada kamu. Mereka da'i-da'i ilallah yang banyak kaum muslimin mengambil faidah daripada kamu. Camkan itu, maka kamu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Seperti di hadis Muslim dari Abi Hurairah, man tawadda'a lillah rafa'allahu sya'nahu. Barang siapa yang bertawadu untuk Allah, Allah akan mengangkat derajatmu. Ungdur Al-Bukhari. Al-Bukhari tidak akan pernah tahu bahwa kitabnya dia akan dibaca oleh umat di zamannya dan setelahnya ila this time, sampai this time, until this time, 1445 Hijriah. Dan bahkan untuk cucu cicit kita, wallahu alam, sampai mendekati hari kiamat akan dibaca kitabnya. Imam Al-Bukhari tidak tahu. Maka yang dia tahu, dia hidup buat kitab, ya sudah. Dan bahkan disebutkan oleh para ulama, terkenalnya kitab-kitab para ulama kebanyakan setelah meninggal. Karena di saat masih hidup belum sabit. Seperti mereka Al-Hajuri, Abul Hasan dan yang lainnya, dan Luqman Ba'abduh. Maka mereka berubah-ubah. Yang tadinya mustaqim, maka sekarang tidak mustaqim, mengikuti hawa nafsu dalam berdakwah dan sebagainya, sehingga jadi tolak ukur itu setelah meninggal. Seperti Syekh kami Mukbil, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin meninggal dalam keadaan sunnah. Maka begitupun Imam Al-Bukhari, dia tidak tahu kalau kitabnya itu akan menjadi marja'. Namun karena sikap dia tawadu, man tawadda'a lillah rafa'allahu sya'nahu. Dia tawaduk kepada Imam At-Tirmidzi, muridnya. Dia tawaduk kepada Imam Muslim, muridnya. Maka siapa yang mengangkat dia kalau begitu? Allah. Setelah meninggal dan Imam Al-Bukhari dimakamkan, namun hidup terus Al-Bukhari di hati-hati kaum muslimin, di masjid-masjid kaum muslimin, dibaca hadis-hadisnya, dibuka kitabnya, dan periwayatan-periwayatan dia yang dulu berjalan di setiap negeri. Haddatsana misalnya Musaddad, maka dikenang ucapannya dia, haddatsana Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad, yang dulu dia tulis, dikenal, dihafal. Dan itulah dari keutamaan orang-orang yang tawadu. Maka please, nanti kalau kalian menjadi dai kabir, jangan tertipu dengan apa yang ada pada kalian. Oh, saya orang paling pintar, saya orang paling paham di ilmu hadis, saya orang paling paham di ilmu qiraah, saya orang paling paham di ilmu usul. Tidak ada orang-orang yang mengajar seperti saya dan sebagainya. Tidak. Siapa kamu? Itu urusan belakang.